Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Bagi yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini, saya ucapkan selamat datang ya. Perkenalkan, nama saya Sudarsan, dan biasa saya dipanggil Sansan. Di channel ini, saya banyak membahas tentang investasi, terkhususnya saham. Jadi video ini saya buat secara dadakan ya. Karena pas kemarin saya share pembelian saya di saham Demas, itu banyak sekali pertanyaan dari Sobat Maya semuanya. Kebanyakan bukan tentang alasan kenapa saya membeli saham Demas, tapi bagaimana saya memasang order buy di harga 175, tetapi dan-nya di harga 171. Sebelumnya, bagi yang belum tahu, hal tersebut bisa terjadi karena adanya mekanisme bernama pre-closing. Jadi, pre-closing itu adalah sesi ataupun waktu di mana harga saham di waktu penutupan itu dibentuk. Selain pre-closing, itu juga ada yang namanya pre-opening. Kita bahas satu persatu ya. Tapi sebelum kita membahas tentang pre-opening ataupun pre-closing, sebelumnya Sobat Maya harus mengerti dulu nih tentang mekanisme jam perdagangan di bursa. Bursa kita ini terbagi menjadi 3 pasar. Yang pertama adalah pasar reguler, yang kedua adalah pasar tunai, dan yang ketiga adalah pasar negosiasi. Di sini saya jelaskan secara singkat mengenai pasar tunai dan juga pasar negosiasi. Karena mungkin nih kebanyakan dari Sobat Maya itu masih belum tahu nih tentang pasar tunai ataupun pasar negosiasi. Untuk pasar tunai, seperti namanya ya, transaksinya itu harus dilakukan secara tunai. Nggak bisa menggunakan dana T+2, tapi harus T+0 ya. Kalau misalnya di pasar reguler, itu kan kita bisa bertransaksi dengan dana yang ada di T+2. Tapi di pasar tunai, nggak bisa. Lalu, kapan sih kita menggunakan pasar tunai? Nah, transaksi di pasar tunai itu bisa contohnya kayak kita membeli ride. Atau misalnya di online trading itu yang ada tulisannya itu strip R ya. Kalau misalnya Sobat Maya mau lihat contohnya, itu di sesi 1 Sobat Maya bisa cari Bank Strip R. Itu di pasar tunai. Lalu untuk misalnya beli saham yang mau reissue ataupun mau bagi dividen, itu juga bisa melalui pasar tunai. Mekanismenya enggak saya jelaskan secara detail di video ini ya, tapi paling enggak Sobat Maya udah punya sedikit gambaran nih mengenai pasar tunai. Lalu pasar negosiasi. Ini adalah transaksi yang terjadi berdasarkan kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Biasanya pasar negosiasi ini dipakai ketika ada perjanjian antara dua pihak atau lebih yang nilainya itu besar. Jadi dilakukannya itu di pasar nego, bukan di pasar reguler, agar enggak mengganggu harga market pada saat itu. Lalu misalnya Sobat Maya punya outlot waran yang diperoleh dari IPO, itu juga bisa dijual di pasar negosiasi. Dan yang paling sering ditemuin nih, kalau misalnya Sobat Maya tahu yang namanya saham, kalau bukan di papan akselerasi, itu kan mentoknya di harga 50 ya. Nah, itu ada beberapa orang nih yang males banget nih kalau harganya di harga 50. Ya udah deh, saya mau jual di harga lebih bawah dari harga 50, contohnya di harga 30. Nah, itu bisa dilakukan di pasar negosiasi. Jadi kita coba untuk pasang di pasar negosiasi di harga 30. Jika ada pembeli yang mau membeli sesuai dengan lot yang kita pasang, maka akan terjadi transaksi di pasar nego tersebut. Nah, kita balik lagi ke pasar reguler. Pasar reguler ini adalah pasar di mana kita biasa melakukan transaksi jual beli saham. Untuk waktu perdagangan sendiri itu adalah dari hari Senin hingga hari Jumat. Tentunya kalau hari libur, bursanya juga ikutan tutup. Nah, untuk jam perdagangannya sendiri itu terbagi menjadi 2 sesi, yaitu yang pertama sesi 1 itu dari jam 9 pagi hingga jam 11.30, lalu sesi 2 itu dari jam 13.30 hingga jam 14.4959. Kenapa cuma sampai jam 14.4959? Karena selanjutnya akan masuk ke dalam sesi pre-closing. Sebelum kita membahas tentang pre-closing, saya ingin coba tanya dulu nih kepada Sobat Maya. Sobat Maya pernah perhatiin nggak kalau misalnya di pagi hari jam 8:59 menit itu udah ada saham-saham yang harganya terbentuk sebelum market jalan. Nah, itulah yang namanya pre-opening. Di sesi pre-opening ini, harga saham yang terbentuk itu hanya khusus untuk jajaran saham yang masuk ke dalam LQ45.
Makanya di jam 8:59 itu Sobat Maya nggak akan pernah menemukan saham gorengan yang udah terbentuk harganya. Karena yang terbentuk harganya pada jam tersebut hanyalah saham-saham yang masuk ke dalam jajaran LQ45 seperti BBCA, Adaro, PTBA, dan lain sebagainya. Sesi pre-opening ini sendiri sebenarnya itu udah mulai dari jam 8.45 hingga jam 8.59. Dan untuk pembentukan harganya itu akan dimulai dari jam 8.59. Lalu jam 9 pagi market pun buka. Nah, di sesi pre-opening yaitu sebelum jam 8.59, Sobat Maya itu udah bisa melakukan order, baik order buy ataupun order sell. Misalnya nih, Sobat Maya melakukan order buy PTBA di harga 4.100. Tapi pada saat jam 8.59, ternyata harga pembentukan dari PTBA itu ada di harga 4.000. Jangan kaget, Sobat Maya akan mendapatkan PTBA di harga 4.000, bukan 4.100. Sebaliknya, jika pembentukan harga PTBA di 4.150, maka orderannya Sobat Maya itu nggak akan kejemput. Jatuhnya Sobat Maya akan antri buy di harga 4.100. Hal yang sama terjadi dengan order sell. Jika Sobat Maya contohnya nih ya, mau jual PTBA di harga 4.000. Lalu pada saat pembentukan harga, ternyata pembentukan harganya itu di 4.100. Maka order sell-nya Sobat Maya itu akan dan di harga 4.100. Nah, sampai di sini semoga Sobat Maya mudeng ya dengan apa yang saya jelaskan. Nah, selain pre-opening, di bursa kita ini juga ada yang namanya pre-closing dan juga post-closing. Sedikit berbeda dengan pre-closing yang khusus hanya untuk jajaran saham di LQ45, pre-closing maupun post-closing ini berlaku untuk semua saham yang ada di bursanya kita. Jadi untuk mekanisme pre-closing adalah sebagai berikut. Nah, jadi dari jam 14.50 hingga ke 14.58 itu kita bisa memasukkan order nih, baik buy ataupun sell. Lalu dari jam 14.58 lewat 1 detik hingga jam 15 itu akan terjadi pembentukan harga. Nah, di waktu pembentukan harga ini, itu tergantung ya dari siapa yang lebih kuat nih. Kalau misalnya order sell-nya lebih kuat, ya mungkin akan ada di harga bawah untuk penutupannya. Sebaliknya, kalau misalnya order buy-nya lebih kuat nih powernya, bisa jadi dia akan tutup di harga atas. Kemudian dari jam 15 lewat 1 detik hingga ke 15 lewat 59 detik, akan terjadi proses pembentukan harga. Jadi dari tadi 2 menit yang antara power seller ataupun bayarnya itu mana yang lebih kuat, di jam 15 lewat 1 detik hingga 15.59 detik itu udah ketahuan pembentukan harga closingnya di harga berapa. Jadi yang kemarin saya lakukan di saham Demas itu adalah saya melakukan order pada jam 14.50. Kenapa jam 14.50? Ya karena itu akan terjadi pembentukan harganya. Kalau misalnya saya udah order di awal, saya tuh bisa-bisa kejemput di jam bursa ya. Misalnya tiba-tiba dia turun ke 174 atau 175 kan, itu artinya order saya udah kejemput. Makanya kalau misalnya ada event kayak MSCI ini, rebalancing MSCI, saya itu akan melakukan orderan pada saat pre-closing. Nah, terbukti ya, saya melakukan orderan di 175 pada saat pre-closing. Setelah terjadi pembentukan harga, ternyata harga finalnya Demas di 171, maka harga orderan saya ataupun trade list saya itu akan langsung berada di 171. Jadi dengan memanfaatkan hal ini, kita tuh paling nggak bisa kayak ya save lah beberapa persen ya untuk keuntungan kita. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya post closing juga ataupun pasca penutupan. Jadi dari jam 15 lewat 1 menit hingga ke 15 lewat 15 menit, kita itu bisa melakukan order ya, masih tetap bisa melakukan order buy ataupun sell, tapi di harga finalnya. Contohnya nih ya, kemarin tuh misalnya Sobat Maya ataupun saya deh nggak melakukan order pada saat pre-closing ya, terus tiba-tiba pada saat closing ternyata harganya di 171. Kalau saya baru mau melakukan order buy, artinya saya hanya bisa melakukan order buy di harga 171. Tapi sayangnya, antriannya itu udah bejibun. Jadi, kemungkinan besar nggak akan bisa dapat tuh antriannya. Tapi kalau misalnya kita melakukan di pada saat pre-closing, kita pasang di harga atas pun, kalau misalnya dia dibanting ke bawah, kita tetap dapat harganya di bawah. Jadi lebih menguntungkan kita ya.
Nah, kalau misalnya kayak contohnya kasus Demas kemarin, misalnya Sobat Maya mau jual di harga 171, nah itu gampang tuh Sobat Maya. Akan langsung bisa Sobat Maya buang kiri ya, hajar kiri udah bisa kejual. Banyak yang siap untuk nampung. Nah, untuk kejadian seperti kemarin itu sebenarnya jarang terjadi ya. Biasanya akan terjadi seperti kemarin itu kalau misalnya ada fund yang mau merebalancing portofolionya. Misalnya kayak kemarin itu MSCI, lalu juga ada FTSE. Tapi yang paling gede dampaknya ya emang MSCI ini. Makanya kalau kita di bursa itu, bolehlah sedikit aware dengan aksi seperti ini. Dengan mengetahui aksi seperti ini, memang kita itu nggak akan 100% cuan ya. Tapi paling nggak bisa menambah peluang kita untuk cuan di bursa ini. Nah, hal terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Sobat Maya mengenai pre-closing. Kenapa sih bisa ada mekanisme pre-closing seperti ini? Mungkin kebanyakan Sobat Maya yang nonton video ini, join-nya, itu udah ada mekanisme pre-closing di bursanya kita ya. Tapi di zaman dahulu, waktu saya baru mulai kenal saham nih, di tahun 2012, itu nggak ada tuh yang namanya pre-closing. Dan dulu bursa juga tutupnya jam 4 sore. Jadi untuk harga penutupan sebuah saham itu gampang banget dimanipulasi. Nggak perlu dana besar, cukup sentil satu lot aja di harga yang pengen kita mau, itu bisa terbentuk tuh harga closingnya di situ. Jadi banyak yang spam nih dulu, misalnya ya ada harga 100, 101, 102, misalnya dia mau ke harga 103 nih, dia tinggal beli sampai harga 102, terus 103-nya itu dia tinggal sentil satu lot. Jadi di menit-menit terakhir dia bisa langsung makan semuanya, terus sentil aja terakhir di satu lot di harga yang dia mau. Jadi nggak perlu dana yang besar. Nah, maka dari itu, karena ada kejadian seperti itu ya, manipulasi harga closing, nah makanya ada mekanisme untuk pre-closing ini. Jadinya, manipulasi harga pada saat closing itu nggak gampang dilakukan ya, dan juga perlu dana besar, dan tentunya lebih fair juga ya, untuk semua investor yang ada di bursanya kita. Waktu awal-awal ada mekanisme ini, banyak yang bilang bahwa mekanisme pre-closing ini seperti kamar gelap ya. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Apakah tiba-tiba tutup di harga tinggi atau malah dibanting seperti saat ini. Waktu dulu, saya tuh pernah cuan berkali-kali dari mekanisme pre-closing ini. Saya ingat banget, sahamnya itu Meta dan juga Viva. Jadi, di awal perdagangan ataupun sepanjang perdagangan, dia tuh turunin harganya. Pada saat closing, dia angkat harga sahamnya di harga tinggi. Sayangnya dulu belum ada ya media seperti YouTube ini, jadi dulu saya nggak bisa sharing kepada Sobat Maya mengenai mekanisme seperti ini. Nah, ada nggak Sobat Maya yang udah pernah ngerasain juga nih, cuan-cuan dari mekanisme pre-closing ini? Share di kolom komentar ya kalau ada. Nah Sobat Maya, demikianlah sharing saya kali ini mengenai mekanisme pre-closing. Bagi yang masih belum mengerti dan punya pertanyaan mengenai mekanisme pre-closing ini, monggo untuk ditanyakan di kolom komentar ya. Nanti kita diskusikan bareng-bareng. Bagi yang merasa terbantu, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!